Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Risma Nabila, NIM 19032 1100070 dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Saya membuat video kali ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Bisnis Syariah yang diampu oleh Ibu Novi. Berikut penjelasan mengenai lingkup ekonomi bisnis syariah. Untuk yang pertama yaitu mengenai perbedaan antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah dari segi pengertian. Pengertian ekonomi konvensional sendiri yaitu ekonomi konvensional adalah teori ekonomi yang berkaitan dengan kebebasan, yaitu bergerak menuju ke arah pasar bebas dan sistem ekonomi berpaham perdagangan bebas dalam era globalisasi yang bertujuan untuk menghilangkan kebijakan ekonomi proteksionisme. Sedangkan untuk ekonomi syariah sendiri yaitu merupakan ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyesuaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami. Selanjutnya, beberapa perbedaan antara ekonomi konvensional dan juga ekonomi syariah ada beberapa, yaitu dari segi sumber utama. Dalam ekonomi konvensional mengacu pada hal-hal yang bersifat positivity. Sedangkan untuk ekonomi syariah, sumber utama berasal dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sedangkan tujuan dari ekonomi konvensional yaitu semata-mata untuk mencapai kesejahteraan duniawi dan mencapai kesejahteraan individu. Sedangkan dalam ekonomi syariah mempunyai tujuan untuk mencapai falah di dunia dan juga akhirat, serta mencapai kesejahteraan dan juga keadilan bagi rakyat. Untuk kepemilikan, ekonomi konvensional yaitu setiap individu dibebaskan untuk memiliki kekayaan yang diperolehnya. Sedangkan untuk ekonomi syariah, sumber kekayaan yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk keuntungan dari ekonomi konvensional yaitu berupa bunga atau pengambilan keuntungan dari presentase modal. Sedangkan untuk ekonomi syariah, keuntungan diperoleh berupa bagi hasil atau pengambilan keuntungan dari presentase pendapatan. Yang terakhir dari perbedaan prinsip. Prinsip ekonomi konvensional sendiri yaitu berprinsip pada goal oriented disiplin. Sedangkan pada ekonomi syariah berprinsip pada konsep scarcity. Selanjutnya yaitu contoh praktik ekonomi konvensional dan juga ekonomi syariah. Yang pertama, untuk ekonomi syariah contohnya ada perbankan syariah yang terdiri dari Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Muamalat dan juga lainnya. Yang kedua, pegadaian syariah. Sedangkan untuk konvensional biasanya terdapat pada lembaga perbankan konvensional seperti Bank BCA, Bank BRI, Bank BTN, dan lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai perbedaan antara musyarakah dan juga mudharabah. Akad musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak yang saling memberikan kontribusi berupa dana untuk membangun sebuah usaha dengan keuntungan dan resiko yang akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan untuk akad mudharabah merupakan suatu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana pemilik modal atau sohibul amal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudharib dengan memperjanjian di awal. Bentuk ini menerapkan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Selanjutnya yaitu mengenai wakalah, alur akad wakalah. Sebuah perjanjian di mana apabila seseorang memberikan wewenang kepada orang lain untuk melakukan suatu urusan dan orang lain tersebut menerimanya serta melaksanakannya atas nama pemberi kuasa. Sedangkan ada hal-hal yang membatalkan akad wakalah. Yang pertama, salah satu pihak wafat atau gila.
Dua, murtadnya salah satu pihak. Yang ketiga, rusaknya barang yang dikuasakan kepada wakil. Empat, diputusnya akad wakalah. Dan yang kelima, hilangnya kuasa atau hak pemberi kuasa atas suatu objek. Kemudian yaitu mengenai hawalah. Hal-hal yang membatalkan akad hawalah yang pertama yaitu salah satu pihak yang terlibat dalam akad yaitu wafat atau gila. Yang kedua, salah satu pihak yang sedang melakukan akad hawalah membatalkan akad sebelum akad itu berlaku secara tetap. Yang ketiga, pihak ketiga melunasi hutang yang dialihkan itu kepada pihak kedua. Yang terakhir, pihak kedua menghibahkan atau menyedekahkan harta yang merupakan utang dalam akad hawalah itu pada pihak ketiga. Dan yang terakhir yaitu contoh penerapan musyakoh yang tidak sesuai dengan konsep bisnis syariah. Penerapan akad musyakoh pada pertanian padi di desa Tenggulun berbeda dengan daerah lain pada umumnya. Pada saat akad tidak ada ketentuan persentase antara pemilik lahan dengan petani pemelihara. Ketentuan yang dijelaskan dalam konsep bisnis syariah, setiap melakukan akad perjanjian dengan pihak lain harus ada perjanjian presentasi pembagian yang jelas yang ditentukan di awal ketika melakukan akad musyakoh. Tetapi dilihat dari kebiasaan masyarakat desa Tenggulin, perjanjian akad yang dilakukan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam konsep bisnis syariah, yaitu melakukan kesepakatan lagi setelah panen, bahkan terkadang hanya ditentukan oleh salah satu pihak saja, yang mana hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang bersangkutan, entah itu si pemberi modal atau si pemelihara. Sekian dari saya, apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.